Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kriswan Lugisto dari Universitas Islam Majapahit. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah manajemen industri, yaitu menjelaskan salah satu tokoh. Di sini saya menjelaskan tokoh Laksamana Muda Tadashi Maeda. Laksamana Muda Tadashi Maeda lahir di Kagoshima, Jepang 1898. Ia seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Selama pendudukan Indonesia di bawah Jepang, ia menjabat sebagai Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kaisaran Jepang. Laksamana Muda memiliki peran yang cukup penting dalam kemerdekaan Indonesia dengan mempersilahkan kediamannya yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat sebagai tempat penyusunan naskah proklamasi oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, ditambah sang juru ketik Sayuti Melik. Para pemuda mengantarkan Soekarno dan Hatta untuk segera merumuskan naskah proklamasi. Namun ketika tiba di Rengas Dengklok ke Jakarta, hari sudah larut malam. Pada pukul 10 malam, rombongan tiba di Hotel Desindes. Mereka akan memesan ruangan untuk dijadikan tempat merumuskan naskah proklamasi. Sayangnya tempat itu sudah tutup. Para pemuda tidak kehabisan akal. Mereka lalu menghubungi seorang perwira Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Laksamana Maeda, ia pun mengizinkan rumahnya yang sekarang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 1 untuk dijadikan tempat perumusan naskah proklamasi dan menjamin keamanan selama rapat karena Maeda merupakan Kepala Perwakilan Kaigun atau Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, sehingga rumahnya merupakan ekstrateritorial dan harus dihormati oleh Rikugun atau Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Maka rumah Maeda dianggap aman. Laksamana Maeda harus menanggung konsekuensi berat setelah mengizinkan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Saat Inggris datang pada September 1945, Maeda dan stafnya Shigeta dan Nishijima ditangkap dan dimasukkan ke penjara Glodok dan rutan Salemba. Nishijima mengatakan dalam wawancara dengan Bashar Hamidah Harahap yang dituangkan dalam buku berjudul Kisah Istimewa Bung Karno, Nishijima membeberkan kisahnya di dalam penjara dengan Maeda. Dia dipaksa mengaku oleh Belanda untuk mencap Republik Indonesia merupakan bikinan Jepang. Sebab dalam tanggal naskah proklamasi tertulis 05 berdasarkan tahun Jepang, bukan 45. Kan walau dirinya disiksa sampai buang air kecil berdarah, dia tetap tidak mengaku. Setelah dipulangkan ke Jepang, Maeda mengundurkan diri dari Angkatan Laut Jepang menjadi rakyat biasa, tidak memiliki tunjangan pensiun. Jaka Perbawa dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi menengarai bahwa generasi ketiga tahun 2000-an kemungkinan memposisikan Maeda sebagai sosok yang layak diperhitungkan dalam percaturan pasca Perang Dunia II. Ini dibuktikan dengan beberapa kali, kurang lebih 2-3 kali taruna-taruna Angkatan Laut Jepang merapat dengan kapal di Tanjung Priuk dan datang ke museum ini khusus untuk mencari tahu di mana Maeda tinggal. Tutur Jaka pada 17 Agustus 1977, Maeda diundang pemerintah Indonesia untuk menerima tanda kehormatan Bintang Jasa Narya. Jasa Laksamana Maeda untuk bangsa Indonesia memiliki peran penting dengan mempersilahkan kediamannya buat menyusun naskah proklamasi untuk kemerdekaan Indonesia dengan sangat aman dan tidak ada gangguan dari pihak Belanda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.